kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil laporan dari kelompok kami. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septi Nuralia dengan NPM 3107. Saya Desi Putri Faiza dengan NPM 3108. Saya Benih Francisca Ayu dengan NPM 3089. Saya Muhammad Azam Gibari dengan NPM 3080. Saya Muhammad Herwin Madia dengan NPM 3074. Berikut video dari presentasi kelompok kami. Selamat menyaksikan. Pertama adalah latar belakang. Dalam dunia bisnis, penetapan biaya harga pokok merupakan peran penting dalam menentukan harga jual produk dan efisiensi pengelolaan biaya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan manufaktur adalah bagaimana menghitung dan menganalisis biaya secara akurat agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan strategis. Melalui mata kuliah akuntansi biaya, mahasiswa dituntut untuk memahami berbagai metode perhitungan biaya seperti volume based costing, activity based costing, dan standard costing. Masing-masing metode ini memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda setiap pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan manajemen. Dengan menganalisis biaya produk dan perusahaan nyata atau simulasi, diharapkan mahasiswa mampu mengevaluasi metode terbaik dalam konteks strategi serta menyusun laporan biaya yang komprehensif. Lalu tujuan dari makalah ini yang pertama terdapat menganalisis perhitungan HPP menggunakan 3 metode akuntansi biaya. Yang kedua, membandingkan aktivitas masing-masing metode dalam menghitung HPP. Yang ketiga, memberikan rekomendasi metode terbaik yang dapat digunakan oleh UMKM untuk efisiensi dan pengembalian biaya produksi. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap penerapan praktis konsep akuntansi biaya dalam usaha yang nyata. UMKM Kecap Pedas merupakan usaha keluarga yang dirintis sejak tahun 2023 dan berlokasi di depan Kampus 1 Universitas Tidar di Tuguran, Putra Bangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Usaha ini tetap dikelola oleh keluarga pendiri dan sekarang usaha ini dikelola oleh anak dari pendiri UMKM tersebut yang merupakan alumni Universitas Tidar tahun 2022. Menu utamanya adalah ayam dada goreng crispy yang dimasak dengan bumbu kecap pedas, dilengkapi dengan sayuran seperti sawi dan kobis. Sebagian besar pelanggan di UMKM Kecap Pedas merupakan seorang mahasiswa, sehingga tingkat penjualan sangat bergantung ketika aktivitas perkuliahan. Sejak Maret 2025, UMKM ini mulai memanfaatkan aplikasi pencatatan kasir digital untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya, di sini ada rincian biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Bahan baku utama diperoleh dari supplier tetap dengan volume pembelian ayam sekitar 7 kg per hari dan harga rata-rata Rp35.000 per kilo. Selain ayam, bahan lain yang digunakan adalah minyak goreng, sayuran, dan bumbu dapur. Fluktuasi harga sering terjadi, terutama pada ayam dan cabai. Nanti tabelnya akan kita cantumkan di sini. Jika diasumsikan produksi harian mencapai 80 porsi, maka BBB per porsi sama dengan Rp377.000 dibagi 80. Hasilnya Rp4.712.000. Selanjutnya kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Usaha ini melibatkan satu karyawan dengan sistem kerja harian dan durasi kerja 8 jam. Diberi upah Rp60.000 per hari. Selain itu, ada 3 anggota keluarga yang turut membantu namun tidak menerima kompensasi finansial. BTKL per hari sama dengan Rp60.000. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead mencakup sewa tempat, listrik, air, dan LPG. Biaya sewa dibayarkan setiap 6 bulan sekali sebesar Rp9.250 yang sudah termasuk listrik dan air. Peralatan seperti kompor dan blender tidak memerlukan perawatan rutin, hanya diganti apabila mengalami kerusakan.
Baik, selanjutnya metode penelitian yang kita lakukan itu dengan menganalisis yang didasarkan pada data produksi harian UMKM, di mana kapasitas produksi itu diasumsikan sebanyak 80 porsi per hari. Lalu data yang diperlukan juga kita melakukan observasi langsung dan juga wawancara kepada pemilik UMKM ayam kecap pedas tersebut. Selanjutnya, untuk perhitungan harga pokok itu dilakukan menggunakan 3 metode. Yang pertama ada volume based costing, lalu activity based costing, dan juga standard costing untuk memperoleh gambaran komparatif atas hasil perhitungan biaya produksi dengan pendekatan yang berbeda. Lalu yang pertama itu ada volume based costing. Metode ini itu menghitung harga pokok dengan mengalokasikan biaya overhead berdasarkan volume produksi atau jumlah unit yang dihasilkan. Prosesnya itu yang pertama kita mengidentifikasi biaya tetap dan juga biaya variabelnya, kemudian seluruh biaya overhead dibagi secara proporsional ke setiap unit produk. Lalu yang kedua itu ada activity based costing, itu mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang menyebabkan terjadinya biaya atau cost driver. Nah, langkah-langkahnya ini meliputi yang pertama ada identifikasi aktivitas utama, lalu pengelompokan biaya ke dalam cost pool, dan juga penentuan cost driver dan alokasi biaya ke produk sesuai tingkat pemakaian aktivitas. Lalu yang selanjutnya ada standard costing. Standard costing ini menggunakan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai acuan dalam perhitungan harga pokok. Nah, biaya standar ini ditentukan untuk bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Lalu setelah produksi berlangsung, biaya aktual dibandingkan dengan biaya standar untuk mengetahui selisih yang terjadi. Baik, setelah kita melakukan analisis dari ketiga metode itu, kita yang pertama mendapatkan total HPP dari metode volume based costing itu sebanyak 6.354 per porsi. Lalu dengan metode activity based costing kita mendapatkan total HPP itu sebanyak 6.355 per porsi. Dan yang terakhir menggunakan metode standard costing kita mendapatkan total HPP sebanyak 6.350 per porsi. Lalu perbedaan HPP per porsi antara 3 metode itu relatif kecil, dari 6.350 hingga 6.355. Namun tiap metode itu punya keunggulan tersendiri. Yang pertama ada volume based costing, itu cocok untuk UMKM dengan proses produksi sederhana, lalu mudah diterapkan karena menghitung biaya berdasarkan volume produksi dan memudahkan penentuan harga jual. Yang kedua ada activity based costing, itu lebih akurat dan lebih rinci, lalu juga dapat mengidentifikasi aktivitas penyebab biaya. Yang ketiga itu cocok untuk usaha dengan produk beragam dan proses yang kompleks. Lalu dengan metode standard costing itu dapat membantu perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja, dan cocok untuk pengendalian biaya jangka panjang. Jadi kesimpulannya itu volume based costing sudah memadai untuk operasional harian UMKM, namun penerapan bertahap seperti activity based costing dan juga standard costing dapat meningkatkan efisiensi dan juga kualitas pengelolaan biaya ke depan. Baik, setelah melakukan analisis terhadap 3 metode akuntansi biaya pada UMKM kecap pedas, ayam kecap pedas, berikut ada beberapa rekomendasi strategis yang kami sarankan, yaitu yang pertama menggunakan metode volume based costing yang direkomendasikan sebagai metode utama dalam menghitung harga pokok produksi harian. Metode ini dianggap paling cocok karena sederhana, mudah diterapkan dan sesuai dengan karakter produksi usaha yang bersifat rutin serta tidak terlalu kompleks. Namun, untuk jangka yang lebih panjang, kami merekomendasikan untuk mengenal dan memahami activity based costing karena agar biaya-biayanya itu dapat dianalisis lebih detail berdasarkan aktivitas, terutama jika nantinya ada penambahan variasi menu atau peningkatan skala produksi. Kemudian yang kedua adalah penerapan standar costing, yaitu metode ini bisa digunakan sebagai alat bantu untuk perencanaan anggaran dan juga pengendalian biaya. Selanjutnya kami juga merekomendasikan penguatan sistem pencatatan dan evaluasi biaya secara berkala. Dan yang terakhir, pemilik UMKM disarankan untuk mengembangkan kapasitas manajerial. Hal ini bisa dilakukan dengan
dengan mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pembukuan. Dengan meningkatkan kemampuan di bidang manajemen dan akuntansi biaya, UMKM akan lebih siap dan menerapkan metode costing lanjutan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan juga daya saing usaha ke depannya. Jadi kesimpulan dari hasil laporan ini adalah penerapan metode perhitungan harga pokok produksi atau HPP seperti volume based costing, activity based costing, dan standar costing menghasilkan nilai HPP yang hampir sama, yaitu Rp6.350.000 sampai Rp6.355.000 per porsi. Volume based costing paling cocok untuk operasional harian karena sederhana. Sementara activity based costing lebih tepat untuk usaha yang kompleks dengan variasi produk. Standar costing berguna sebagai alat kontrol biaya dan evaluasi efisiensi. Kombinasi ketiga metode dapat membantu UMKM dalam pengendalian biaya dan penetapan harga jual yang kompetitif. Untuk sarannya, gunakan volume based costing sebagai metode utama untuk operasional harian karena praktis dan sesuai kondisi usaha. Yang kedua, terapkan secara bertahap metode ABC dan standar costing seiring perkembangan usaha untuk pemahaman alokasi biaya dan evaluasi produksi. Yang ketiga, maksimalkan penggunaan aplikasi kasir digital untuk pencatatan biaya yang lebih rinci dan akurat. Yang terakhir, tingkatkan kapasitas manajerial dan akuntansi biaya melalui pelatihan agar siap menghadapi tantangan pengembangan usaha.